makin mengenal. Dengan mengenal makin sayang, makin cinta. Ya, mari kita mensyukuri betapa hidup kita sampai saat ini. Bahkan sejak cinta itu ada merajut di rahim ibu kita. Ya, sejak kita dikandung oleh orang tua kita, oleh mama kita, oleh ibunda kita. Selamat Hari Kartini. Untuk semua ibu, semua perempuan, Bapak Ibu yang kalau di kiri kanannya, depan belakangnya ada seorang ibu atau perempuan, saya mohon bilang selamat Hari Kartini, Tuhan Yesus memberkatimu. Silakan. Ya, jangan diem aja. Kalau engkau diem aja, engkau nggak ngaku engkau lahir dari seorang ibu. Ada cinta di situ, ya. Ayo dong, ada sayang di situ kan, ya kan? Ini belum merah putihnya nih. Kita belajar kan tentang ini sekarang. Betapa, kayak ibu saya, Bapak Ibu. Ya Preti juga, ada Preti di sini saya mau. Dia selalu marah kalau saya sebut namanya di mimbar. Mohon izin sayangku. Tapi sebentar dulu sebelum Preti. Saya panggil mama sama ibu saya. Ya, bapak sama mama. Sampai saya jadi pendeta Bapak Ibu. Itu kalau ketemu bukannya mendayu-dayu, bukan. Gimana anakku, suruh pendeta. No. Enggak. Dia kan satu kalimat pasti, telepon aja pasti kalimat itu. Dia bilang, "Hei, sudah makan kau?" Dia udah gede begini jadi pendeta jemaat, betul saudara? Apa sih mah begitu ya? Kalau duniawi kan gitu. Jadi bapak, ibu-ibu juga bapak. Kalau anakmu juga merespon, apaan sih? Sebetulnya mereka senang. Karena kadangkala saya juga di hati, dan hari ini saya mau jujur berkata, saya kangen mama saya. Saya rindu mama. Tadi pagi saya sudah sampaikan. Saya rindu dia seperti menghardik gitu. Udah makan kau? Gak ada orang lain yang berani bilang itu sama saya Bapak Saudara. Ya kecuali Preti. Nah sekarang baru giliran Preti ya. Preti luar biasa. Pokoknya kalau ada sedikit saja yang kurang dari saya, dia bilang, itu, kaos kaki taruh mana, kaos kaki taruh mana. Tapi itu cinta. Itu sayang. Iya. Emang siapa kita yang punya kelemahan begitu banyak ini mau terus didampingi sampai mati? Sampai kakek-kakek, ninen-ninen. Sampai apa? Maut Halo pasangan-pasangan dari mimbar kudus ini. Gak bosan-bosan saya bilang. Ya dengan kesempatan yang mahal ini. Kita ini termasuk domba-domba Allah. Sayangi pasanganmu. Karena pasanganmu itu disayang sama Tuhan, sama gembalamu. Bohong kalau kita benci, saling marah, saling apa gitu. Marah bolehlah, tapi jangan terlalu kemarahan menguasai. Ya, pasangan-pasangan, halo? Datang ke sini tadi ribut. Enggak susah dapat parkir, di mana-mana susah dapat parkir, betul? Ya. Udah, lebih rendah hati, lebih lembut. Boleh ngomongnya tegas, tapi lembut hatinya. Pada anak-anak juga begitu. Ya.
Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau gambar ini kita maknai dengan gambar ini, monggo, saya tidak tahu mau berapa puluh juta kali kita kalikan. Cintanya itu Tuhan. Itu kita tuh yang dipeluk sama Tuhan tuh. Yang direngkuh sama Tuhan. Kenali Dia, bayangkan dari kehangatannya, kehangatan pelukan Tuhan yang gak bakal membiarkan engkau kesakitan sampai jatuh terjerembab. Enggak. Mungkin kayaknya dia meninggalkan, tapi dia tidak pernah meninggalkan. Mungkin kayaknya dia membiarkan, tapi dia gak pernah membiarkan. Enggak pernah. Percaya. Bahkan selain rasakan kehangatan, mari mengenal, bayangkan secara reflektif mungkin dari harum tubuhnya, dari suaranya. Hari ini dia panggil namamu, nama saya. Dan refleksikan itu ketika kita panggil nama anak kita. Atau saat kita menyapa orang tua kita. Tidak salah. Seperti Lusindo kangen sama mama sama bapaknya yang sudah di kerajaan sorga abadi. Tidak salah. Tapi izinkan saya mengatakan, kalau masih ada orang tuamu bersamamu, pantulan mengenal gembala yang baik, mari bahagiakan dalam tanda kutip gembala-gembala yang baik yang kelihatan ini. Paling pertama siapa? Orang tuamu. Dan jangan pernah marah sama orang tuamu. Jangan lawan dia. Sayang. Kalau benar kita imankan, aminkan Tuhan gembala yang baik. Yang kelihatan orang tua kita. Jangan sakiti hati anak-anakmu. Peluk dia dalam pelukan cinta kasihmu. Jangan sakiti tetanggamu. Jangan ungkapkan kalimat atau sikap yang begitu keras kepada orang lain. Mereka punya salah, Pak Lusindo. Iya, kita juga ada salah. Udah. Saya gak mau bicara dan kita gak mau bicara soal yang lain-lain. Kita mau bicara masuk betul dari perspektif domba. Sekali lagi, perspektif domba-domba. Doakan merah putih. Karena lewat bakteri, virus, jangankan lewat rudal apapun dengan peperangan sekarang. Virus, bakteri, nyamuk jatuh kita. Coba renungkan apa yang saya katakan. Jadi kengerian itu banyaknya bukan main. Jadi serigala-serigala itu banyak sekali. Tapi kalau kita hidup dalam cinta, saling mendoakan, saling memaklumi, saling ngampuni. Ibu bapak tahu nggak? Kita masih ada sampai hari ini. Itu karena kebaikan gembala yang baik itu. Apa itu? Dia masih kasih durasi buat kita. Gembala yang baik itu, kebaikannya, dia masih kasih kesempatan buat kita untuk bertobat. Anda tidak senang dengarnya? Saya sendiri kurang senang pada awalnya untuk hal-hal seperti ini. Kita senang kalau dibicarakan yang baik, dipuja-puji. Berhenti, dipuja-puji itu pasti karena Tuhan memandang kita berharga. Tapi sebagai domba-domba di hadapan gembala yang baik. Tuhan terima kasih. Matur nuwun Gusti. Terima kasih. Aku masih diberi kesempatan untuk melakukan apa tadi? Pertobatan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun, membimbing kita. Oleh karenanya bawa pulang ini untuk kita nyatakan.
bahwa gada dan tongkat gembala kita yang baik itu berlaku juga buat orang lain. Bagi keluarga, orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita, tapi juga untuk kota, untuk merah putih negara kesatuan Republik Indonesia, tapi juga untuk bumi. Mari semakin, ini yang kedua, memperkenalkan gembala yang baik. Bapak Ibu, mari lebih lagi kayak lagu di awal tadi kalau tidak salah di pengakuan dosa. Ya. Meski tak layak apa? Ya. Tuhan yang berkati semuanya. Tuhan sudah sediakan tuh di kelokan depan nanti di depan. Kelokan pergumulan, kelokan yang bahkan kita tidak tahu karena ada gunung dan bukit pergumulan yang besar. Di balik itu Tuhan sudah sediakan banyak berkat untukmu. Ayo kenali yang begini-begini. Kadang-kala kita lihat bukitnya aja, karena kita lihat gunung permasalahan pergumulan aja. Aduh. Belum apa-apa udah adu-adu lagi. Ayo tersenyum, seribet apapun, sekisruh apapun, mari lebih jujur katakan, aku tidak layak Tuhan. Tapi di dalam darah dan tubuhmu di kayu salib, Engkau memanggil aku, memanggil keluarga untuk datang. Untuk apa? Untuk apa kita datang ibadah? Merespons berkat Tuhan? Iya. Tapi akhir liturgi ada apa? Berkat. Bagikan itu. Mas Archie boleh? Saya rindu kita ingat orang-orang yang mencintai dan kita cintai. Kalau mereka masih bersama kita, doakan sekarang juga. Dan berkomitmenlah untuk memperkenalkan lebih lagi gembala yang baik. Meski bersama-sama. Meski tak layak diriku, tetapi Kau dan karena Kau memanggilku, datang Yesus padamu. Musik mengalun di ayat 16. Nanti baca-baca lagi nggih, Bapak Ibu. Aku juga mempunyai apa di sana? Domba-domba lain. Lalu dengan entengnya, gampangnya kita bertafsir sendiri. Enggak salah, monggo aja. Bebas aja mentafsir. Setiap orang bisa punya tafsirannya. Dan itu benar juga. Mengatakan, oh itu domba-domba lain maksudnya yang agama lain. Muslim, Hindu, Buddha, atau kepercayaan yang lain. Ya mungkin benar juga, benar itu. Tapi sekali lagi saya mau tarik gembala yang baik itu untuk keluargamu. Jangan biarkan kemarahan ada dalam hidup keluargamu. Ganti dengan kejujuran, ketulusan untuk saling menerima, saling mengampuni. Lihat keluarga kita masih diberkati sampai hari ini kan. Kemarin kita sakit, Tuhan sembuhkan. Ingat-ingat anak kita, orang tua kita sakit, Tuhan sembuhkan.
naikkan syukur untuk itu. Jadi maksudnya ibu bapak, titik kita bukan hanya, sekali lagi, perspektif domba. Cuma nunggu, cuma bilang, Tuhan ayo dong, bantu dong, tolong dong, hei. Ayo seperti dua murid Yesus yang berjalan ke Emmaus tadi. Nanti boleh compare, banding-banding. Firman Tuhan jelas, waktu Yesus pergi meninggalkan mereka setelah dipecah-pecah roti dan minuman anggur itu. Dikatakan di sana, di antara mereka saling bincang, ngobrol dan saling menguatkan. Bukankah hati kita berkobar-kobar? Bukankah hati kita berkobar-kobar sepanjang, kalau dibilang 11 kilo tadi ya, 11 kilo dia membukakan kitab suci pada kita. Bapak Ibu, saya mau Anda ngobrol sama orang di kiri kanan, 2 orang atau 3 orang. Bisa? Bisa lihat orang kiri kanannya? Yuk. Wah, anggota keluarga sendiri Pak. Iya, justru itu yang paling top tuh ya. Kadang-kadang merasa udah keluarga sendiri, udah tahu. Enggak. Belum tentu. Saya mau Anda ceritakan satu kebaikan Tuhan. Dan ini latihan untuk nanti kita keluar sana, kita jadi berkat menceritakan, tidak hanya mulut aja, tidak hanya omong doang, tapi dengan tingkah laku. Nih lihat nih. Domba-domba itu harus ku tuntun. Piye caranya? Bagaimana caranya? Ya melalui Anda dan saya. Bisa lihat soal gembala yang baik ini. Tuhan Yesus gembala yang baik jangan hanya berhenti pada Tuhan. Dia ingin pakai kita jadi alat dalam proses penyelamatan dunia. Daripada ribut